Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang berbahagia, dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah, untuk terus bisa menjalankan ibadah puasa, dan keduanya salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi sudah dibacakan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183. Di dalam surah Al-Baqarah itu ada sebuah kalimat kama kutiba. Kalimat tersebut ada beberapa pendapat menurut para ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa itu hanya sebuah taukid, sebuah penguatan bahwa pentingnya atau wajibnya pelaksanaan ibadah puasa Ramadan bagi kaum muslimin. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa puasa-puasa tersebut atau puasa sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat Islam juga sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dilaksanakan oleh para umat, para nabi-nabi sebelum umat Nabi Muhammad. Dan ulama bersepakat, yang lebih masyhur pendapatnya adalah bahwa para ulama sepakat bahwa nabi-nabi, umat-umat sebelumnya juga melaksanakan ibadah puasa. Salah satu contoh adalah Nabi Adam, ketika beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi, dan setiap bulannya Nabi Adam selalu berpuasa 3 hari sepanjang tahun. Ada juga yang sering kita kenal dengan puasa Nabi Daud, yaitu selang-seling. Hari ini puasa, besok juga tidak, dan seterusnya. Dan tentunya juga oleh kaum Makkah sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, sudah menjadi kebiasaan, dan bahkan Rasulullah SAW sendiri melaksanakan itu. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Siti Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan kanat tasumu Asyura fil jahiliyati thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyamihi hatta furida Ramadan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa falyasumhu wa man syaa falyuftiruhu. Kalau kita lihat dari hadis tersebut bahwa puasa Asyura ini sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diwajibkannya kepada umat Islam puasa Ramadan. Lantas pertanyaannya, kapan puasa Ramadan itu diwajibkan kepada umat muslim? Kalau kita lihat dari sejarah, para sejarawan ulama berpendapat dan sepakat bahwa puasa Ramadan itu diperintahkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tepatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Barulah ada sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin. Seperti yang dikatakan dalam surah, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka sejak tahun kedua Hijriyah, umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau juga kita lihat dari pendapat Profesor M. Quraisy Shihab tentang puasa, puasa itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Ada puasa wajib, ada puasa tidak wajib. Ada puasa wajib, kalau kita lihat puasa wajib menurut M. Quraisy Shihab, wajib itu dibagi menjadi tiga. Ada wajib karena waktu yang sudah ditetapkan. Contohnya adalah puasa Ramadan. Ada juga wajib karena sebab tertentu. Ini juga wajib, tetapi ada sebabnya, yaitu contoh membatalkan sumpah. Yang ketiga juga wajib karena dirinya sendiri, atau yang disebut dengan nazar. Nazar, misalkan kalau saya berhasil maka saya akan puasa. Nah, itu jadi puasanya menjadi wajib karena sebab dirinya sendiri. Kemudian pembagian kedua, puasa itu juga ada sunnah. Kalau sunnah sudah jelas, yaitu pertama dasarnya adalah waktu-waktu yang tertentu. Contoh puasa Senin atau puasa Kamis atau puasa-puasa yang lain, puasa Sya'ban dan yang lainnya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan Ramadan sendiri patut atau perlu kita catat ada beberapa hal penting yang terjadi di bulan Ramadan. Kalau kami kemudian menulis merekap, ada 3 kejadian penting yang menurut kami sangat penting dan perlu kita pelajari, baik dari semangatnya maupun dari kejadiannya. Walaupun banyak hal yang terjadi pada bulan Ramadan, termasuk pada zaman-zaman dahulu ketika para sahabat memperjuangkan Islam. Tapi kalau kami lihat di sini ada 3. Pertama, yaitu pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an seperti yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Yang kedua yang terjadi pada bulan Ramadan juga perang Badar, perang pertama di dalam Islam. Yang ketiga adalah Fathul Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah. Dari 2 peperangan itu bukan berarti kita harus berperang, tetapi kita ambil semangatnya dalam berjihad, semangatnya dalam memperjuangkan Islam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan dan semangat untuk menjalankan ibadah dan terutama menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dan mudah-mudahan puasa tahun ini kita diberikan kelancaran, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.